datang di ibadah NDC yang diadakan secara online. Senang bisa berjumpa saudara dan berikut informasi kegiatan di NDC Ministry. Dimanapun Anda berada saat ini, di rumah masing-masing baik di Jakarta, Indonesia, bahkan seluruh penjuru dunia, bergabunglah bersama kami memuji Tuhan di ibadah Minggu 27 September melalui YouTube channel NDC. Saudara juga dapat mendengarkan audio streaming melalui ndcministry.tv. Revive-lah setiap hari yang tersedia di seluruh platform media sosial dan aplikasi NDC. Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC. Dampingilah putra-putri Anda selama beribadah dan bukalah parenting guide yang tersedia di dalam aplikasi NDC. Ibadah online NDC Youth tersedia setiap Sabtu pukul 16 di YouTube channel NDC Youth. Subscribe dan tekan tanda bel untuk mendapatkan update konten menarik dari NDC Youth. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau core, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Kami akan mengarahkan saudara bergabung ke dalam keluarga rohani untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan core dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR berikut menggunakan beberapa aplikasi yang tertera di layar. Sehubungan dengan diberlakukannya PSBB ketat, dan terkait peraturan baru mengenai pertemuan ibadah raya, maka ibadah onsite NDC yang rencananya diselenggarakan pada Minggu 4 Oktober mengalami perubahan, yaitu diundur sampai pengumuman lebih lanjut. Saat ini, makin banyak pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dengan argumen yang meyakinkan, namun menuju kepada maut. So, jalan mana yang benar dan harus kita tempuh? Ikuti live What Bible Says, This or That, Hati-hati Ajaran Sesat, pada Rabu 23 September pukul 19 hanya di YouTube channel NDC atau melalui ndcministry.tv. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, yang membawa mereka kepada kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, kemalasan. Inikah karakter kita sebagai anak Tuhan? Unmasking your character. Jangan lupa kunjungi website tokoberkat.id sepanjang minggu ini dan temukan berbagai macam makanan dan minuman sehat serta produk menarik lainnya bagi Anda sekeluarga. Dapatkan informasi kegiatan gereja kami dengan memfollow seluruh platform media sosial NDC. Sekian NDC News hari ini. Happy Sunday and have a blessed online service. Shalom NDC. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur
syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Sama-sama nyanyikan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu, kami mau melayani-Mu sampai akhir hidup kami. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Yesus, kau yang ku cinta, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Hari berganti hari, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku melayanimu, seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, kau ku cinta, Yesus, kau yang ku cinta, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, kau kekasih jiwa. Katakan dengan iman. Yesus, Yesus, kau yang ku cinta, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Selama-lamanya kami akan mengasihi-Mu Tuhan, melayani-Mu sampai akhir hidup kami. Amin. Mari sama-sama katakan, Yesus, kau ku cinta. Yesus, kau yang ku cinta, selamanya kau ku cinta.
Sekali lagi dengan iman. Oh Yesus, Yesus Kau yang ku cinta. Hanya Engkau yang kami cinta. Sampai akhir nafas hidupku, Yesus Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Mari kita sembah Tuhan. Nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Kami rindu mengasihi-Mu Tuhan. Melayani-Mu Yesus. Oh, haleluya. 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 Mengasihi-Mu Tuhan. Melayani-Mu Yesus. Sampai akhir hidup kami rindu mengasihi-Mu, melayani-Mu Tuhan. Oh, haleluya. 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 Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Sama-sama katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Panggil Dia Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Oh, terima kasih Bapa. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku Tuhan, sempurnakan kami, jadikan
bagimu Tuhan. Amin. Bagimu kuasa-Mu, kuatkanku, ku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu, bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia Tuhan, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia Tuhan, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia. Mari naikkan komitmenmu kepada Tuhan. Kami akan setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Oh, bukan setia Tuhan, bukan setia Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, oh, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari semua kita angkat tangan dan sembah Dia. Percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Bukan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi semua katakan dengan segenap hatimu. Haleluya. Bukan setia sampai akhir hidupku.
Tuhanku. Yang mau setia kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji dan menyembah Engkau, hadirat-Mu turun di tengah kami. Di dalam setiap rumah jemaat yang hari ini sedang mengikuti ibadah online, kami percaya hadirat Tuhan turun dan melawat setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Di dalam hadirat Tuhan kami dipulihkan. Saatnya kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapilah hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas. Sehingga setiap jemaat diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Saya percaya lawatan Tuhan sedang terjadi dalam setiap rumah saudara. Buka hatimu untuk mendengar firman Tuhan pada minggu ini. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini saya beri judul, God will do something new. Allah akan melakukan sesuatu yang baru. Saya percaya Allah mau melakukan sesuatu yang baru dalam setiap kehidupan kita. Mari kita membaca bersama-sama terlebih dahulu di dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 saya bacakan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Saudara-saudara, ayat yang baru saja kita baca itu ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang terpuruk, saudara-saudara. Saya ingin katakan mereka terpuruk di pembuangan. Mereka telah kehilangan hampir segalanya dalam hidup mereka. Mereka kehilangan harta. Mereka kehilangan rumah mereka, masa depan mereka. Bahkan yang banyak kehilangan suami, istri atau anak mereka karena meninggal, saudaraku. Dalam kondisi yang terpuruk seperti itu, firman Tuhan datang kepada mereka. Dan Tuhan mengatakan, aku mau membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang sangat besar, perubahan yang sangat besar. Dikatakan tadi Tuhan akan membuat jalan di padang gurun, saudaraku. Kemudian Tuhan akan membuat sungai di padang belantara. Saudara bisa bayangkan, membuat jalan di padang gurun itu sesuatu yang hampir tidak mungkin. Bikin jalan bentar ketiup angin, hilang lagi jalannya. Ada sungai di padang belantara juga tidak mungkin. Itu adalah sesuatu yang besar, mujizat yang besar akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan bangsa Israel yang sedang terpuruk saat itu. Hari ini, saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin saudara sedang mengikuti ibadah online dalam kondisi yang juga terpuruk, saudara. Engkau mengalami kehilangan hartamu. Ada beberapa saudara yang di PHK. Bisnis saudara sedang hancur. Saudara melihat masa depan saudara seakan-akan gelap. Tidak ada jalan keluar bagi masalah saudara. Tapi hari ini saya percaya Tuhan juga rindu melakukan sesuatu yang baru. Hari ini adalah hari di mana Tuhan ingin membuat perubahan dalam hidup saudara. Saya percaya hari ini saudaraku lewat firman Tuhan, Tuhan ingin membangkitkan harapan dalam hidup saudara. Mungkin harapan itu sudah hilang. Banyak orang saya temui saat ini saudaraku kehilangan harapannya saudara. Melihat masa depannya suram. Tapi firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Tuhan berkata, aku mau membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Nah kalau kita baca tadi saudaraku, bagaimana caranya? Supaya kita bisa mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, saudara-saudara. Nah caranya ternyata di dalam ayat 18, saudara. Coba kita lihat sekali lagi. Yesaya 43 ayat 18. Saya akan bacakan sekali lagi untuk saudara semua. Dikatakan begini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi saudara, firman Tuhan memberitahu kepada kita untuk kita bisa mengalami hal yang baru,
mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa tadi, kita diperintahkan untuk melupakan. Tidak lagi mengingat hal-hal dari masa lalu kita. Lalu timbul pertanyaan, kenapa bangsa Israel untuk bisa mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan diminta untuk melupakan hal-hal yang lalu. Demikian juga dengan kita semua hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kenapa kita harus melupakan hal-hal dari masa lalu. Mari kita mulai dengan yang pertama, saudaraku. Yang pertama, kita harus melupakan hal-hal yang dari yang lalu, saudaraku. Karena trauma-trauma masa lalu membelenggu kita untuk maju. Jadi saudara-saudara, rupanya masa lalu dari bangsa Israel dan juga masa lalu dari antara kita ada banyak trauma. Kegagalan, peristiwa-peristiwa yang buruk yang terjadi di masa yang lalu, yang dialami oleh bangsa Israel, saudara-saudaraku, membuat mereka tidak bisa bergerak maju. Mereka dibelenggu oleh masa lalu mereka yang penuh dengan kenangan buruk, menjadi trauma dalam hidup mereka. Sehingga mereka tidak bisa move on, nggak bisa bergerak maju. Mungkin banyak di antara saudara yang juga mengalami trauma di masa lalu. Saudara mungkin pernah mengalami bisnis saudara mengalami kebangkrutan misalnya. Ada beberapa orang yang bisnisnya bangkrut dan itu menjadi trauma. Ada juga orang-orang yang mengalami kesalahan di dalam pekerjaannya. Dan karena kesalahan begitu besar ada beberapa yang harus di PHK dan kehilangan dari pekerjaannya. Mungkin juga saudara mengalami kegagalan di dalam mengiring Yesus. Gagal untuk melaksanakan firman Tuhan. Kita jatuh dalam dosa yang begitu dalam. Dosa yang begitu mengerikan. Sampai kalau kita ingat saudaraku, kita merasa malu. Kita menyesal karena kegagalan dalam dosa yang begitu besar itu. Nah seringkali kita berpikir, oh saya diingatkan oleh Tuhan tentang dosa-dosa masa lalu saya. Jangan salah saudara. Seringkali iblis juga bahkan mengingatkan kita untuk dosa-dosa masa lalu kita. Membuat kita gak bisa bergerak maju. Kegagalan masa lalu baik itu dosa-dosa kita. Pekerjaan kita yang gagal atau bisnis kita yang bangkrut. Itu seringkali menjadi trauma. Membelenggu kita sehingga kita tidak bisa move on. Tidak bisa bergerak maju ke depan. Padahal firman Tuhan tadi berkata dalam ayat yang ke-19. Coba perhatikan Yesaya 43:19. Tadi sudah kita baca sekali lagi. Firman Tuhan berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan mau membuat sesuatu yang baru. Tuhan mau kita bergerak maju saudaraku. Tapi kita berhenti di sini. Kita dibelenggu oleh trauma masa lalu kita. Makanya Tuhan bilang, lupakan hal-hal masa lalu. Kegagalan-kegagalan menjadi trauma. Kalau kita bisa melupakannya, kita bisa move on. Kita bisa bergerak maju. Saya teringat ada satu kisah yang menarik saudara. Tentang seorang anak muda yang satu hari lagi berjalan-jalan sore hari. Dan melewati satu daerah di mana di situ banyak gajah saudara. Dan gajah-gajah itu saudara-saudaraku bisa diam di tempatnya. Tidak lari, tidak kemana-mana. Padahal gajah itu kakinya hanya diikat oleh seutas tali kecil. Yang saya yakin saudaraku dan pemuda itu juga yakin waktu lihat dengan gampang gajah itu bisa memutuskan tali kecil itu. Tapi ternyata gajah itu diikat tali itu gak bergerak. Si pemuda merasa ingin tahu. Lalu si pemuda mendatangi si penjaga, salah satu penjaga dari gajah-gajah itu. Si pemuda bertanya, Pak ini kenapa ya gajah-gajah begitu gede? Diikat pakai tali kecil aja. Tapi bisa nurut. Gak lari, gak kabur. Kenapa? Lalu sang penjaga itu menjawab, oh begini ceritanya. Sejak kecil, waktu gajah itu masih kecil, badannya kecil, kekuatannya nggak besar. Gajah itu diikat dengan tali yang sama. Dan gajah itu waktu itu mungkin pernah berusaha untuk lepas. Tapi karena gajahnya masih kecil, maka si gajah itu gagal untuk bisa melepaskan diri dari ikatan tali itu. Nah, itu rupanya diingat terus oleh sang gajah. Makanya ketika gajah itu sudah menjadi besar, badannya besar, kekuatannya besar, gajah itu selalu mengingat
bahwa dulu pernah berusaha untuk lepas dari tali kecil itu tapi nggak bisa. Dan rupanya itu menjadi ingatan terus. Sehingga gajah itu setelah besar pun diikat pakai tali kecil, sang gajah itu nggak kemana-mana. Dan dia berpikir dia akan gagal seperti yang lalu-lalu. Nah seperti ini saya katakan tadi. Mengapa penting bagi saudara dan saya untuk melupakan hal-hal yang lalu. Trauma-trauma kegagalan. Masa lalu kita, kejatuhan kita pada masa lalu. Karena trauma itu akan membelenggu kita. Kita nggak bisa move on. Kita nggak bisa bergerak maju ke depan. Dan Tuhan berkata kepada bangsa Israel, lupakan yang lalu. Trauma lalu yang telah membelenggu engkau. Ini alasan yang pertama. Kenapa saudara dan saya, juga bangsa Israel, harus melupakan masa lalunya, saudaraku. Sekarang yang kedua, alasan yang kedua. Mengapa bangsa Israel dan kita harus melupakan hal-hal yang lalu. Yang kedua, trauma-trauma masa lalu membuat iman kita tidak dapat bertumbuh. Trauma masa lalu itu harus kita lupakan karena bahayanya adalah iman kita nggak bisa bertumbuh, saudaraku. Tadi kita sudah jelas, trauma-trauma masa lalu itu mengganggu kita, keyakinan kita. Kita kehilangan kepercayaan pada diri kita. Sehingga kita nggak bisa move on, nggak bergerak maju. Tapi yang tidak kalah berbahayanya, dan ini poin yang kedua, trauma masa lalu saudaraku membuat kita sulit untuk punya iman kepada Tuhan. Kita sulit untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga saya melihat banyak orang Kristen dan mungkin di antara kita yang sedang menyaksikan ibadah online saat ini, kenapa ya kita bertanya, kok iman saya nggak bisa tumbuh? Kenapa ya? Kok iman saya udah bertahun-tahun saya di gereja, dengar khotbah juga udah sering. Kenapa iman saya nggak bertumbuh, saudara? Rupanya jawabannya adalah, kita seringkali masih mengingat-ingat masa lalu. Kegagalan-kegagalan masa lalu, kejatuhan pada masa lalu. Sehingga kita sulit untuk bisa beriman dan percaya kepada Tuhan. Padahal kunci penting untuk saudara dan saya bisa mendapatkan berkat Tuhan. Kunci penting untuk kita bisa mendapatkan mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara dan saya adalah kita harus punya iman. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Kita harus percaya kepada janji-janji Tuhan. Bahkan Alkitab berkata tanpa iman mustahil orang berkenan pada Allah. Berkenan pada Allah tidak mungkin tanpa iman. Demikian juga tidak mungkin kita bisa mengalami hal-hal yang baru, perkara-perkara yang besar seperti yang Tuhan janjikan kalau kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Itu sebabnya di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Coba kita baca sama-sama Mazmur 37 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jelas dikatakan bagaimana kita bisa melihat tindakan Tuhan, perbuatan Tuhan. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan hidup kita dan percaya kepadanya. Saudara-saudara, saya tidak peduli betapa beratnya masalah yang sedang kau hadapi. Mungkin saudara telah kehilangan banyak hal. Saudara mengalami kegagalan dan kejatuhan yang luar biasa. Saudara mengalami kehilangan yang begitu banyak dalam hidup saudara. Entah harta, entah anggota keluarga, entah pekerjaan atau apapun juga. Tapi saya percaya satu hal. Ketika kita bertumbuh dalam iman. Ketika kita percaya kepada Tuhan. Inilah waktunya. Time for a change dalam hidup saudara. Inilah waktunya saudara mengalami perubahan. Jangan tenggelam dan berkubang dalam trauma masa lalu saudara sehingga engkau gak bisa percaya pada Tuhan. Hari ini jangan nunduk terus. Pandang ke atas. Lihat janji Tuhan. Percaya kepada kuasa Tuhan. Tuhan ada di tengah kita hari ini. Ketika engkau memegang janji Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka kita akan mengalami perkara-perkara yang besar. Bahkan mujizat akan dinyatakan dalam hidup saudara. Saya pikir kita perlu belajar dari seorang yang bernama Daud, saudaraku. Bagaimana Daud ketika mengalami kekalahan. Ketika Daud kemudian rumahnya dibakar. Istrinya diculik. Bahkan orang-orang Israel mau melempari dia dengan batu. Satu kondisi yang begitu mengerikan ada di depan Daud. Tapi apa yang Daud katakan? Mari kita baca sama-sama. Di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit
Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya nggak tahu masalah saudara. Tetapi saya melihat di sini Daud di tengah kondisi yang terjepit, nggak ada jalan keluar. Istrinya ditawan, orang Israel berbalik melawan dia. Yang Daud lakukan hanya satu. Dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan itulah kunci kemenangan dari Daud untuk mengalami pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan dalam hidupnya. Hari ini lupakan masa lalu. Trauma masa lalu membuat engkau tidak bisa beriman pada Tuhan. Engkau gak percaya sama Tuhan. Lupakan yang lalu, lihat ke depan. Lihat pada janji Tuhan. Tuhan mau membuat jalan di padang gurun. Dan sungai di padang belantara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Dan mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir. Mengapa kita harus melupakan masa lalu? Hal-hal yang lalu. Yang ketiga, karena kita perlu melepaskan pola-pola lama yang kita pegang. Kita perlu melepaskan pola lama. Kalau kita ingat terus saudaraku, kita ini punya gaya. Cara berpikirnya seperti itu, cara kerjanya seperti itu, kebiasaan seperti itu. Dan kalau kita nggak melupakannya, kita bawa terus. Untuk mengalami perubahan yang besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita perlu melepaskan pola-pola lama. Kebiasaan lama, pola pikir yang lama yang kita pegang. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru, ada satu perumpamaan yang Yesus berikan yang menarik. Yang saya ingin kutip dari Markus pasal 2. Markus pasal 2 ayat 21. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan. Sebuah ilustrasi yang menarik dari Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang menambal baju tua dengan sepotong kain baru. Sebab kain penambal itu akan menciut dan menyobek baju itu. Sehingga mengakibatkan sobekan yang lebih besar. Menarik sekali. Karena lewat ilustrasi ini jelas dikatakan yang baru, kain yang baru, itu nggak bisa disatukan, ditambalkan kepada kain yang lama. Atau baju yang lama. Karena akhirnya akan robek. Karena kain yang baru itu akan menciut, saudaraku. Nah demikian juga seringkali dalam hidup kita. Sesuatu yang baru, saudara-saudaraku, seringkali mau dikombine, disatukan. Yang baru disatukan dengan yang lama. Tidak bisa. Karena hal itu akan merusak, saudara-saudara. Dalam ilustrasi yang lain, saudara juga mungkin pernah membaca bahwa anggur yang baru tidak bisa dimasukkan di dalam kirbat yang lama. Karena kirbat lama itu kaku, saudaraku. Begitu anggur yang baru dimasukkan, anggur itu akan memuai, akan mengembang. Kalau kirbatnya lama, maka kirbat itu akan pecah, saudaraku. Sehingga anggurnya akan tumpah. Hal-hal yang baru, perkara-perkara yang baru, yang besar dari Tuhan gak bisa ditaruh dalam kirbat lama. Pola pikir lama, paradigma lama yang kaku tadi. Perlu kirbat yang baru. Nah, semua ilustrasi itu mengacu kepada bahwa yang lama ini harus ditinggalkan. Kita perlu melepaskan pola pikir yang lama. Kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Metode-metode kita yang lama yang kita pegang selama ini. Banyak rekan hamba Tuhan saya bilang, udahlah gak usah berubah Pak Yosia. Dari dulu juga udah begitu. Di gereja ya seperti itu. Banyak orang akhirnya tidak mengalami kemajuan dalam pelayanannya. Dalam gerejanya, tentu juga dalam bisnisnya dan pekerjaannya. Karena apa? Udah gak usah berubah. Udah dari dulu 10 tahun yang lalu memang sudah seperti itu. Nah orang dengan pola pikir lama, gaya lama ini saudaraku, sulit untuk bisa menerima yang baru. Padahal Alkitab tadi berkata, aku membuat sesuatu yang baru. Yang belum pernah kau pikirkan. Sesuatu yang besar, mujizat yang besar. Aku akan membuat jalan di padang gurun. Nggak masuk akal. Tapi Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Aku mau membuat sesuatu yang besar untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk bisnismu. Tapi harus kirbatnya baru.
Harus pola pikirnya baru. Saya mau mengutip perkataan seorang yang terkenal namanya Albert Einstein. Albert Einstein berkata, orang gila adalah orang yang terus-menerus melakukan hal yang sama, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi Albert Einstein bilang itu orang gila. Mengerjakannya, melakukan hal dengan yang sama, caranya sama, tapi mengharapkan hasilnya beda. Nggak mungkin. Saudara, Allah ingin membuat sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Perkara besar, pemulihan, berkat untuk kita. Tapi kita harus meninggalkan pola lama kita. Cara berpikir lama kita. Untuk kita bisa melakukan dan menerima hal-hal yang baru. Saudara mungkin juga kenal dan tahu satu perusahaan namanya Netflix. Dan mungkin saudara banyak yang berlangganan Netflix. Ya, untuk bisa nonton film-film saudaraku. Saudara tahu tadinya Netflix itu perusahaan yang begitu-begitu aja. Nggak berkembang. Apa yang dilakukan oleh perusahaan yang namanya Netflix? Apa bisnis utamanya? Bisnis utamanya Netflix itu adalah jualan DVD. Jualan DVD tapi dikirim lewat pos. Dan waktu Netflix melakukan dengan cara seperti itu, jualan film DVD dikirim lewat pos, perusahaannya nggak berkembang. Tapi tiba-tiba saat ini, valuasi perusahaan yang namanya Netflix itu nilainya 231 miliar dolar. Saya ulang lagi, nilainya 231 miliar dolar. Tiba-tiba melejit. Ada apa ini? Ternyata Netflix melakukan cara baru. Yang luar biasa. Sekarang Netflix itu bukan jualan DVD lewat pos. Tapi fokus kepada jasa streaming film. Dan tiba-tiba melejit saudaraku secara luar biasa. Kalau saudara mau mengalami yang baru dari Tuhan. Mengalami perubahan. Inilah waktu perubahan. Time for a change saat ini. Kalau kita mau melupakan yang lama. Gaya berpikir lama. Pola kerja yang lama. Kita mau melakukan dengan hal yang baru. Seperti yang Tuhan kehendaki. Jadilah kirbat yang baru saudaraku. Pola pikir yang baru. Paradigma yang baru. Saya percaya ada kemajuan yang luar biasa. Hari ini dimanapun saudara berada. Jangan tenggelam dalam trauma masa lalu. Tuhan menjanjikan sesuatu yang baru bagi saudara. Tinggalkan trauma-trauma masa lalu. Cara berpikir yang lama. Mari kita percaya kepada janji Tuhan. Percaya firman Tuhan. Move on. Bergerak maju ke depan. Nah, saya percaya dengan anugerah Tuhan. Setiap kita akan mengalami berkat. Bahkan mujizat dari Tuhan. Yang percaya semua kita katakan amin. Dan mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak setiap kita. Untuk datang kepada Tuhan. Jangan dibelenggu dengan trauma masa lalu saudara. Terimalah sesuatu yang baru dari Tuhan. Percayalah firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebelum kita berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Naikkan kor dari pujian tadi. Kini aku percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagi. Amin, haleluya. Kuasamu kuatkanku. Amin, haleluya. Dasarku berharap. Kini aku berserah. Thank you Jesus. Serah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu. Bukan setia sampai akhir hidupku. Dimanapun saudara berada yang sedang mengikuti ibadah online ini. Sekali lagi saya minta berdiri dari tempat duduk saudara. Kita dalam hadirat Tuhan. Saya ingin katakan jangan ingat trauma masa lalu. Trauma itu membuat engkau tidak percaya pada dirimu. Trauma itu membelenggu engkau. Engkau gak bisa bergerak maju. Lupakan yang lalu, trauma masa lalu. Mulai percaya firman Tuhan. Tuhan berkata, aku membuat sesuatu yang baru. Inilah time for a change. Inilah waktu untuk hidup mengalami perubahan. Percaya janji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Dia sanggup membuat jalan di padang gurun. Dia sanggup membuat sungai di padang belantara. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia lebih besar dari masalahmu. Dia lebih besar dari problemmu. Dia lebih besar dari apapun yang sedang kau hadapi. Percaya sesuatu yang baru terjadi dalam hidup saudara. Bolehkah saudara angkat tangan saudara? Angkat kedua tanganmu, mulai berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah waktunya bagi kami untuk mengalami perubahan. Karena Tuhan mau membuat sesuatu yang baru bagi kami. Kami tidak peduli betapa besarnya persoalan kami. Betapa besarnya kejatuhan kami. Betapa hancurnya hidup kami. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar. Janjimu kepada bangsa Israel adalah janjimu kepada kami semua. Aku mau membuat sesuatu yang baru. Yang tidak pernah kau bayangkan. Saya berdoa dalam nama Yesus, jamahlah setiap saudara yang mengangkat tangan. Dimanapun kami berada. Urapan Tuhan, anugerah Tuhan turun atas setiap jemaat. Dengar doa mereka. Dengar Tuhan teriakan mereka, seruan mereka berdoa. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami umat-Mu. Kami percaya hari ini ada pertolongan, ada mujizat. Ada jalan di padang gurun, ada sungai di padang belantara. Sedang terjadi di tengah umat-Mu di dalam nama Yesus. Dan biar hari ini menjadi ibadah yang tidak pernah kami lupakan. Karena hari ini Engkau melawat kami dan menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia, berkati Indonesia. Aku berdoa untuk Presiden Jokowi dan semua jajarannya Tuhan urapi. Untuk bisa menyelesaikan semua persoalan dalam bangsa kami. Keluar dari krisis ini dengan anugerah Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kami berdoa biar bangsa Indonesia mengenal kasih Tuhan. Lawat Indonesia untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya, sebelum kami akhiri doa ini bersama-sama, kami membuka hati untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa. Cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.